Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bunda sekalian, apa kabar semuanya? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bunda selalu berharap Ananda tetap belajar di rumah ya nak ya. Walaupun keadaannya sekarang kita ini dalam masa pandemi COVID-19 ya nak ya. Oke, baiklah anandaku semuanya. Pada kali ini bunda akan menjelaskan tentang materi gerak vertikal. Nah, sebelumnya Ananda bisa lihat tayangan video yang akan bunda paparkan berikut ini. Nah, gambar yang pertama. Nah, buah mangga yang jatuh dari pohonnya. Gambar yang kedua. Nah, bola yang dilemparkan ke atas kemudian terjatuh ke bawah geraknya. Nah, yang ketiga itu adalah seorang yang melemparkan bola ke atas dan ditangkap kembali. Ya. Nah, kemudian dari 3 gambar ini atau video ini, apakah yang Anda pikirkan terhadap 3 video ini? Mari kita bahas dulu tujuan pembelajaran yang akan Ananda dapatkan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami materi pembelajaran tentang besaran-besaran dalam gerak vertikal. Kemudian, menganalisis gerak vertikal dan dapat menerapkan gerak vertikal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ananda perlu tahu apa itu gerak vertikal. Nah, gerak vertikal apakah itu merupakan gerak lurus beraturan ataukah gerak lurus berubah beraturan? Nah, baiklah sekarang kita bahas. Gerak vertikal adalah salah satu gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, siapa yang ingat di antara Ananda? Berapakah besar percepatan gravitasi bumi? Nah, ternyata percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 atau terkadang dipakai 10 meter per sekon kuadrat ya nak ya. Nah, kemudian kita lihat syarat apa saja terjadinya gerak vertikal. Yang pertama, ketinggian benda harus lebih daripada jari-jari bumi. Nah, yang kedua adalah dianggap sebagai partikel sehingga gesekan udara dapat diabaikan dan benda bergerak dengan percepatan konstan. Enak ya. Oke, sekarang gerak vertikal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak vertikal ke atas, yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Nah, yang ketiga adalah gerak jatuh bebas. Nah, baiklah anandaku semua, bunda akan menjelaskan materi tentang gerak vertikal ke atas. Nah, oke. Gerak vertikal ke atas ya. Agar benda dapat bergerak ke atas, maka benda harus mempunyai kecepatan awalnya atau kecepatan mula-mulanya. Dan bila saat benda berada di titik puncak, maka kecepatan benda bernilai 0 ya. Nah, yang pertama kondisinya nilai kecepatan awal tidak sama dengan 0, berarti dia mempunyai kecepatan mula. Nah, yang kedua, percepatan awal. Nah, percepatan benda sama dengan negatif percepatan gravitasi bumi. Kenapa? Karena arah gerak benda itu berlawanan dengan arah gravitasi bumi, ya nak ya. Di mana arah gravitasi bumi adalah ke bawah, ya nak. Nah, yang ketiga, kecepatan akhir benda saat di titik tertinggi maka sama dengan 0 ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan ya nak ya. Rumusnya adalah yang pertama, VT sama dengan V0 dikurang G dikali T. Nah, rumus yang kedua adalah VT sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 kali G dikali H. Oke, dah silakan Ananda lihat contoh soalnya. Nah, sebuah bola dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon.
tentukan ketinggian maksimum yang dicapainya. Ayo, yang diketahui adalah pertama, kecepatan mula-mula adalah 20 meter per sekon. Nah, pada saat mencapai tinggi maksimum, VT bernilai 0. Nah, G kita ambilkan yang 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah H, ya. Nah, rumus yang dapat kita selesaikan adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H, ya. Dimana VT-nya bernilai 0, kita masukkan sama dengan 20 untuk V0 kuadrat. Nah, kemudian dikurang 2 dikali 10 dikali H, ya. Nah, didapatkan 20H sama dengan 400. Nah, H sama dengan 20 meter, ya. Oke. Nah, kembali kita lanjutkan tentang gerak vertikal ke bawah, ya, Nak, ya. Nah, pada gerak vertikal ke bawah, ya. Gerak vertikal ke bawah terjadi jika sebuah benda dari ketinggian tertentu dilepas dengan kecepatan awal. Berarti dia mempunyai kecepatan mula-mula. Nah, formulanya untuk gerak vertikal ke bawah adalah yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Nah, yang kedua adalah HT sama dengan V0T ditambah setengah G dikali T kuadrat. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H, ya, Nak, ya. Dimana VT tadi kecepatan pada saat T, ya. Nah, V0 adalah kecepatan mula-mula dan G adalah gravitasi bumi, T adalah waktu, dan H merupakan panjang lintasan benda tersebut atau ketinggian benda tersebut, ya, Nak, ya. Nah, baiklah, Bunda akan memberikan satu contoh soal. Nah, yang pertama adalah sebuah benda dilempar lurus ke bawah dengan kecepatan 10 meter per sekon dari atas pohon dengan ketinggian 30 meter. Nah, tentukanlah berapa besar kecepatan benda setelah 2 sekon dilempar. Nah, caranya yaitu diketahui yang pertama adalah V0-nya sama dengan 10, hanya itu sama dengan 30 meter, kemudian T sama dengan 2 sekon. Nah, G kita misalkan lagi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, baiklah, tentukan, ya, VT-nya. Nah, VT adalah V0 ditambah G dikali T. Nah, kita masukkan 10 ditambah 10 dikali 2. Nah, sama dengan 30 meter per sekon. Oke, anak-anakku semua. Baiklah, kita lanjutkan kepada gerak jatuh bebas. Nah, oke, gerak jatuh bebas itu, nah, yang pertama kita lihat gambar di sebelah, ya. Pohon mangga itu jatuh dari buah mangga itu jatuh dari pohonnya, ya. Gerak jatuh bebas dapat terjadi jika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, ya. Berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, rumusnya yaitu, nah, tunggu, kita balik lagi ke awal. Nah, VT sama dengan G dikali T. Nah, H sama dengan setengah G dikali T kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan 2 kali G dikali H. Nah, oke, Nanda, berarti V0-nya kita ganti dengan 0 seluruhnya, ya, Nak. Nah, baiklah, Bunda akan memberikan satu contoh pada Nanda. Nah, ini dia soal yang pertama. Sebuah bola basket dijatuhkan dari ketinggian 20 meter tanpa kecepatan awal. Hitunglah waktu benda sampai di tanah. Nah, yuk, yang diketahui yaitu H sama dengan 20 meter. Nah, V0-nya sama dengan 0. Nah, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dapat rumusnya yang harus kita selesaikan dengan rumus H sama dengan, karena V0-nya 0 tambah setengah G dikali T kuadrat. Berarti 20 sama dengan 0 ditambah setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Maka 20 sama dengan 5T kuadrat. T kuadrat sama dengan 4. Nah, T itu sendiri akar dari 4. Nah, waktu yang dibutuhkan benda sampai ke tanah adalah sebesar 2 sekon. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, dari 3 gerak vertikal ini,